Halo semuanya, perkenalkan saya Sunato, mahasiswa Magister Kebijakan Publik dan Governansi Universitas Indonesia Angkatan 2024. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu program strategis dari pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis atau MBG, sebuah kebijakan yang dirancang untuk membantu anak-anak Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat, cerdas, dan berdaya saing. Program ini bukan sekedar soal makanan, tetapi juga menyangkut masa depan, kesehatan, pendidikan, dan mimpi besar bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045. Lalu, apa sebenarnya urgensi dari program ini? Bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Dan tantangan serta peluang apa saja yang perlu kita pahami bersama? Mari simak pembahasan selengkapnya. Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, seperti kemiskinan, ketimpangan antar wilayah, dan tingginya angka stunting. Ketimpangan ekonomi membuat pembangunan tidak merata, terutama antara wilayah barat dan timur Indonesia. Salah satu konsekuensi nyata dari ketimpangan dan kemiskinan struktural adalah tingginya angka kelaparan dan stunting yang dialami anak-anak Indonesia. Akibatnya, anak-anak di banyak daerah mengalami kekurangan gizi yang berdampak pada tumbuh kembang dan kecerdasan mereka. Stunting bukan sekedar masalah kesehatan, tetapi juga cerminan dari lemahnya sistem pendidikan, pelayanan dasar, dan intervensi sosial pemerintah. Padahal Indonesia saat ini sedang memasuki masa bonus demografi yang dapat dijadikan peluang besar jika kualitas SDM dapat ditingkatkan. Sayangnya banyak daerah, khususnya di daerah terpencil, masih kekurangan akses pendidikan, pelatihan, dan layanan gizi. Semua permasalahan tersebut menjadi tantangan serius dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Visi tersebut menargetkan Indonesia menjadi negara maju dengan tingkat pendapatan tinggi, ditopang oleh SDM yang unggul, sehat, dan berdaya saing. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah menjadikan isu gizi dan pembangunan manusia sebagai prioritas utama. Tanpa gizi yang cukup sejak usia dini, mustahil menciptakan generasi yang cerdas secara intelektual dan kuat secara fisik. Urgensi inilah yang menjadi dasar kuat pelaksanaan program strategis Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program ini dirancang bukan sekedar untuk mengurangi kelaparan dan kekurangan gizi pada anak-anak, tetapi untuk membentuk ekosistem pendidikan dan kesehatan yang saling menopang dengan memberikan akses makanan bergizi gratis secara merata kepada anak-anak. Diharapkan akan terbentuk generasi baru yang sehat, fokus dalam belajar, dan tumbuh kembang dengan optimal. Dalam konteks ini, MBG merupakan bagian strategi jangka panjang pemerintah dalam membangun kualitas manusia Indonesia. Pada 6 Januari 2025, pemerintah Indonesia resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program ini menjadi bagian dari kebijakan strategis untuk mempercepat pembangunan SDM melalui peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Peluncuran MBG merupakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. MBG merupakan langkah besar menuju generasi unggul dan Indonesia Emas 2045. Pemerintah menyebutkan bahwa program ini sebagai game changer dalam kebijakan nasional karena menyasar langsung akar persoalan pembangunan manusia dengan memberikan akses gizi gratis. Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus dari APBN serta menjalin koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan secara terbuka bahwa Indonesia mengambil pelajaran dari negara-negara yang telah terlebih dahulu sukses melaksanakan program makan siang gratis, khususnya Brazil dan Tiongkok. Dua negara tersebut menjadi acuan utama dalam merancang dan mengembangkan pelaksanaan program MBG di Indonesia. Program MBG memiliki tujuan utama untuk menjawab tantangan global dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya yang terhambat oleh kemiskinan, kelaparan, dan masalah kesehatan. Tujuan program ini terbagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, MBG menyasar anak-anak di daerah 3T dan di wilayah dengan kerentangan gizi buruk yang tinggi, dengan fokus utama pada penurunan angka stunting serta meningkatkan partisipasi sekolah. Sementara itu, dalam jangka panjang, MBG dirancang agar dapat menjangkau seluruh anak-anak di Indonesia. Seiring dengan penguatan regulasi dan kelembagaan, program ini akan diintegrasikan secara permanen ke dalam sistem pendidikan nasional. Secara konseptual, logika pembangunan SDM melalui MBG sangat kuat. Anak-anak yang memperoleh asupan gizi yang cukup akan memiliki kemampuan belajar yang baik, prestasi akademik yang meningkat, serta daya tubuh yang lebih kuat. Gizi yang baik turut berperan dalam perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak, yang pada akhirnya berkontribusi pada produktivitas bangsa. Dengan demikian, MBG merupakan investasi jangka panjang strategis dalam membangun kualitas generasi mendatang.
Program MBG dapat dianalisis melalui perspektif teori transfer kebijakan. Menurut Dolowitz dan Mas, transfer kebijakan terjadi ketika suatu negara meminjam atau mengadaptasi kebijakan dari negara lain. Proses ini dapat berupa imitasi langsung, adaptasi sesuai konteks lokal, atau pengembangan inovasi baru berdasarkan pengalaman negara lain. Dalam konteks MBG, Indonesia lebih menekankan pada adaptasi dan inovasi lokal. Program ini tidak sepenuhnya meniru satu model kebijakan dari luar negeri, melainkan menggabungkan berbagai praktek terbaik dari sejumlah negara yang kemudian disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis Indonesia. Program MBG merupakan kebijakan lintas sektor yang membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Presiden Prabowo Subianto menjadi aktor utama yang mendorong dan mengawal kebijakan ini, sementara Badan Gizi Nasional bertindak sebagai pelaksana teknis dan pengendali operasional di lapangan dengan dukungan penuh dari kementerian, lembaga terkait, dan pemerintah daerah. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa program makan bergizi di sekolah memberikan dampak positif terhadap perkembangan anak. Jepang misalnya telah lama menerapkan program Kyosaku, yaitu program makan siang di sekolah yang terbukti meningkatkan kualitas kesehatan dan kedisiplinan siswa. Di Amerika Serikat, program makan gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu telah dijalankan secara sistematis melalui National School Lunch Program yang dapat mengurangi gizi buruk, kelaparan, meningkatkan kehadiran dan prestasi, serta mengurangi ketimpangan. Swedia juga telah lama mengimplementasikan kebijakan makan siang gratis melalui program Universal Free School Lunch untuk seluruh siswa yang dapat meningkatkan gizi, menurunkan resiko obesitas, mendorong konsentrasi belajar, dan meningkatkan partisipasi pendidikan. Ketika negara ini membuktikan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktek-praktek tersebut dengan tetap menyesuaikan pada kondisi geografis, sosial ekonomis, dan budaya lokal yang beragam. Realisasi program MBG hingga Mei 2025 masih menunjukkan capaian yang jauh dari target nasional. Dari total sasaran sebanyak 17,9 juta penerima manfaat pada tahun ini, baru sekitar 4 juta orang yang terlayani melalui 1.386 dapur layanan SPPG. Program ini telah diterapkan di lebih dari 10.000 satuan pendidikan dasar. Pemerintah menargetkan sebanyak 82,9 juta penerima pada akhir 2025. Untuk mendukung hal ini, jumlah SPPG akan ditingkatkan secara bertahap hingga 30.000 unit. Dari total anggaran MBG 2025 sebesar 71 triliun rupiah, baru sekitar 3 triliun rupiah yang dicairkan hingga pertengahan Mei. Rendahnya realisasi ini menjadi salah satu sorotan dalam evaluasi awal program. Meski implementasinya belum maksimal, evaluasi awal menunjukkan bahwa MBG memberikan dampak positif terhadap kehadiran siswa dan status gizi. Di sejumlah sekolah percontohan, tingkat kehadiran mencapai 10 hingga 15%, serta berat badan dan konsentrasi belajar para siswa juga meningkat. Namun, evaluasi juga menyoroti sejumlah kendala serius di lapangan. Distribusi bahan makanan di wilayah terpencil masih kerap terganggu oleh buruknya infrastruktur dan cuaca yang ekstrim, yang menyebabkan pasokan makanan terhenti selama beberapa hari. Selain itu, proses pelaporan masih banyak dilakukan secara manual, rawan manipulasi, dan sering terlambat. Implementasi program MBG di daerah percontohan mengungkapkan berbagai tantangan nyata di lapangan. Banyak sekolah, terutama di wilayah 3T, masih belum memiliki fasilitas serta infrastruktur yang memadai. Selain itu, kurangnya tenaga terlatih mengakibatkan distribusi makanan sering terlambat dan kualitas penyajian pun tidak sesuai standar gizi dan kebersihan. Koordinasi antar kementerian juga belum optimal. Kepala daerah dan pihak sekolah mengeluhkan lambatnya pencairan anggaran, prosedur birokrasi yang rumit, dan kurangnya pelatihan teknis. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam penguasaan program masih rendah, terutama di daerah pedesaan, sehingga MBG berjalan tanpa kontrol sosial yang memadai. Kendala lain adalah potensi penyimpangan anggaran. Kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan membuka peluang praktek korupsi, markup bahan makanan, atau pemotongan dana. Tidak adanya mekanisme pelaporan dan pengaduan yang jelas membuat penyimpangan sulit terdeteksi sejak dini. Selain itu, MBG menghadapi tantangan serius terkait keamanan makanan. Hingga Mei 2025,
Lebih dari 1.300 siswa dari berbagai daerah mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah, dan diare setelah mengkonsumsi makanan MBG. Penyebab utama diduga berasal dari pengolahan dan penyimpanan makanan yang tidak sesuai dengan standar. Mayoritas kasus terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang baru dibentuk dan belum memiliki pengalaman dalam mengolah dapur besar. Program ini juga dikritik karena banyaknya menu berbasis makanan ultra olahan seperti biskuit, sereal instan, dan minuman manis yang tinggi gula. Konsumsi jangka panjang makanan seperti ini dapat beresiko menyebabkan obesitas dan penyakit kronis sejak dini. Kelemahan lainnya adalah desain kebijakan pusat yang terlalu seragam dan tidak memperhitungkan kondisi lokal. Daerah tidak diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan menu dan penyedia bahan makanan dengan potensi lokal yang tersedia. Kurangnya sistem terpadu yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara kementerian dan lembaga. MBG merupakan program strategis untuk mencetak generasi unggul Indonesia. Namun, tanpa perbaikan struktural, penguatan koordinasi, serta peningkatan sistem pengawasan dan pelibatan masyarakat, program ini beresiko gagal mencapai tujuannya. Pemerintah perlu belajar dari tahun pertama pelaksanaan dan segera membangun sistem yang lebih adaptif, transparan, dan partisipatif. Agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan, berbagai solusi kebijakan perlu diambil. Yang pertama, penguatan sistem monitoring dan evaluasi digital. Pemerintah perlu mengembangkan platform digital nasional yang terintegrasi dari pusat hingga sekolah. Dengan teknologi ini, proses distribusi, penggunaan anggaran, dan pencapaian gizi dapat dipantau secara real-time. Yang kedua, kemitraan publik swasta dalam rantai pangan. Untuk memastikan ketersediaan dan kualitas bahan pangan, pemerintah perlu menjalin kemitraan dengan pelaku usaha lokal, koperasi petani, dan UMKM. Skema public-private partnership dapat mendekatkan sumber bahan pangan dengan titik distribusi sekolah sekaligus memperdayakan ekonomi lokal. Yang ketiga, edukasi gizi dan literasi program pangan MBG. Kampanye edukatif yang menyasar siswa, orang tua, dan guru tentang pentingnya gizi seimbang. Edukasi ini dapat dikemas dalam bentuk modul pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan setempat. Yang keempat, desain program yang fleksibel dan kontekstual. Pemerintah pusat perlu memberikan ruang kepada daerah untuk menyesuaikan pelaksanaan MBG dengan kondisi geografis, budaya lokal, dan ketersediaan pangan daerah. Hal ini termasuk pemberian kewenangan kepada kepala daerah untuk menentukan menu lokal bergizi. Yang kelima, penguatan kebijakan anggaran berbasis kinerja. Alokasi anggaran MBG harus mengadopsi pendekatan berbasis output dan kinerja. Sekolah atau daerah yang menunjukkan capaian dan akuntabilitas tinggi perlu diberikan insentif tambahan. Sementara daerah yang lemah dalam pelaporan dan pengawasan harus mendapatkan pendampingan dan sanksi administrasi yang tegas. Yang keenam, pembentukan unit khusus atau satgas MBG daerah. Untuk mempercepat pelaksanaan dan koordinasi lintas instansi, perlu dibentuk satuan tugas MBG di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Satgas ini mengkoordinasikan distribusi, pelatihan SDM, audit anggaran, dan pengawasan kualitas makanan. Dengan solusi-solusi tersebut, program MBG tidak hanya akan menjangkau lebih banyak anak Indonesia, tetapi juga memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi memenuhi standar gizi, disiapkan secara higienis, dan disalurkan secara efisien. MBG harus menjadi simbol kehadiran negara dalam menjamin hak dasar anak atas makanan sehat dan pendidikan bermutu. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG merupakan contoh nyata dari transfer kebijakan yang diadaptasi secara kontekstual. Indonesia tidak sekedar meniru, tetapi mengembangkan kebijakan MBG dengan memperhatikan kondisi geografis, budaya makan, serta tantangan infrastruktur dan sosial ekonomi lokal. MBG merupakan investasi jangka panjang dalam membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif. Meskipun menghadapi berbagai tantangan teknis, program ini menunjukkan dampak positif terhadap kesehatan dan pendidikan anak-anak. Jika dikelola dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, MBG dapat menjadi pondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045. Sebagaimana ditegaskan dalam banyak studi, intervensi gizi adalah kunci pembangunan manusia. Maka dari itu, mimpi tentang makan bergizi gratis bukanlah utopia, melainkan pondasi nyata menuju masa depan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.